Nah, anak-anak, tadi kita sudah ya belajar tentang determinan matriks. Nah, sekarang kita masuk pada bagian inverse matriks. Nah, inverse matriks. Nah, pada pengertiannya, ini kita punya beberapa persyaratan untuk menentukan suatu inverse matriks. Nah, misalkan kita punya matriks A dan matriks B, di mana matriks A dan B ini merupakan dua matriks persegi yang ordonya adalah sama ya. Nah, kemudian jika matriks A dan matriks B itu memenuhi hubungan matriks A dikali dengan matriks B sama dengan matriks B kita kali dengan matriks A sama dengan identitas, maka dapat dikatakan bahwa matriks A dan matriks B merupakan dua matriks yang saling invers. Nah, nanti kita akan buktikan bersama. Kemudian, kita punya matriks B, disebut sebagai invers perkalian dari matriks A dan dinotasikan dengan A invers. Kemudian matriks A disebut sebagai invers perkalian dari matriks B dan dinotasikan dengan B invers. Nah, contohnya saja kita punya matriks A, yaitu 3, 1, 5, 2. Dan matriks B-nya adalah 2, negatif 1, negatif 5, dan 3. Kita punya kolom untuk perkalian AB dan untuk perkalian BA. Oke. Nah, anak-anak, kemudian kita punya matriks A, kita kali dengan matriks B. Kita peroleh seperti ini. Ingat ya, ini kita punya matriks dan kita kolom 1, kolom 2. Oke, kita tulis dulu matriksnya. Kemudian pada kolom 1, anggotanya siapa? 2 dan negatif 5. Kita sisipkan 2 di sini dan negatif 5-nya di sini. Kemudian pada kolom 2, kita punya siapa? Negatif 1 dan 3. Nah, sama tadi juga kita tuliskan dulu matriksnya, kemudian negatif 1 sisipkan sini dan 3-nya sisipkan sini. Oke, kita peroleh ternyata hasil perkaliannya adalah 1, 0, 0, 1. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk matriks B kita kali dengan matriks A, kita peroleh yaitu matriks B-nya ini dan matriks A-nya ini. Nah, kita punya matriks kolom 1, kolom 2. Ingat ya, matriksnya tulis dulu. Kemudian, kita punya kolom 1 itu anggotanya siapa aja? 3 dan 5. 3 sisipkan sini dan 5 sisipkan sini. Kemudian untuk yang kolom 2 juga sama. Matriksnya kita tulis dulu. Kemudian, anggota dari kolom 2 ini siapa? 1 dan 2. 1 sisipkan sini dan 2 sisipkan sini. Sehingga kita peroleh bahwa kita punya hasil perkaliannya adalah 1, 0, 0, 1. Nah, kita tahu ya bahwa ini merupakan hasil kedua perkalian ini merupakan adalah apa ini? Ayo. Ini adalah matriks identitas ya. Nah, karena berlaku AB sama dengan BA sama dengan identitas, maka matriks A dan matriks B merupakan dua matriks yang saling invers. Selanjutnya kita akan menentukan invers dari suatu matriks ya. Nah, di sini ada rumusnya. Yang pertama itu rumus invers untuk matriks yang ordonya 2 kali 2. Nah, misalnya jika kita punya matriks A dengan anggota A, B, C, D, invers dari matriks A adalah A invers sama dengan 1 per determinan A kali dengan adjoint A. Adjoint A ini apa? Kita akan bahas bersama ya. Nah, pada bagian determinan matriks, kita tadi sudah mengenal kofaktor. Sehingga misalnya matriks A dibuat dalam bentuk umum menjadi yaitu matriks A sama dengan A11, A12, A21, dan A22 sama dengan A, B, C, D. Oke? Sampai sini paham ya? Kemudian, karena metode kofaktor ya, berarti kita perlu mengekspansi siapa nih yang mau kita ekspansi. Misalnya adalah baris 1 dengan anggotanya adalah siapa? A, B. Nah, A itu terletak pada baris 1 kolom 1 sehingga indeksnya A11. Kemudian kita punya minornya apa ini? D. Minor 1, kita adalah D. Sehingga kofaktor 1, sama dengan negatif 1. Kita pangkatkan 1 plus 1. Berarti negatif 1 pangkat 2 adalah 1. Kemudian kita kali dengan determinan minor 1, determinan dari D. D ini, determinan D adalah
yaitu D itu sendiri. 1 kali D adalah D. Kemudian untuk B, yang B ini terletak pada baris 1 kolom 2, sehingga minornya adalah C ya. Kita punya kofaktor 1, 2 sama dengan negatif 1. Kita pangkatkan dengan 1 tambah 2, sehingga kita peroleh negatif 1 pangkat 3 adalah negatif 1. Kemudian kita kali dengan determinan dari minornya. Minor kita adalah C. Determinan dari C adalah yaitu C itu sendiri, sehingga negatif 1 kali C adalah negatif C. Nah, kemudian kita peroleh baris 1 kofaktor dengan anggotanya adalah D dan negatif C. Oke. Tetap sama ya tampilannya. Tetap baris 1, tetapi di sini kita punya baris 1 yang baru, yaitu baris 1 kofaktor dengan anggotanya adalah D dan negatif C. Nah, seperti itu. Itu untuk baris 1. Kemudian kita perlu baris yang kedua juga. Oke. Nah, di sini kemudian kita ambil ekspansi untuk baris yang kedua. Baris yang kedua kita anggotanya siapa? Yaitu C dan D ya. Nah, sehingga kita punya A21 kita, yaitu di sini adalah C, ya kan? C ini terletak di baris 2, kolom 1, oke? Nah, sehingga kita punya kofaktornya. Kofaktor 21 adalah negatif 1, kita pangkatkan 2 tambah 1, sehingga kita peroleh negatif 1 pangkat 3 adalah negatif 1. Kemudian, kita kali dengan determinan minor kita, yaitu determinan dari B ya, yaitu adalah B itu sendiri. Negatif 1 kali B adalah negatif B. Nah, kemudian untuk yang D, itu terletak pada baris 2 kolom 2. Nah, indeksnya adalah A22 ya, baris 2 kolom 2, sehingga minornya adalah A. Sehingga kita punya kofaktor 22 kita adalah negatif 1, kita pangkatkan 2 tambah 2, kemudian kita kali dengan determinan dari minor kita. Sehingga kita peroleh negatif 1 pangkat 4 adalah 1. Kemudian kita kali dengan determinan dari A. Determinan A adalah A itu sendiri, sehingga 1 kali A adalah A. Oke, nah kemudian kita peroleh ya baris kedua. Untuk yang baris kedua kofaktor, kita peroleh anggotanya adalah negatif B dan A. Nah, kita punya baris 2 yang lama adalah anggotanya C dan D. Kemudian kita punya baris 2 yang baru, yaitu baris 2 kofaktor. Nah, anggotanya adalah negatif B, A. Nah, kemudian anak-anak, dari baris 1 dan baris 2 yang baru tadi, kan kita sudah peroleh ya. Nah, kita masukkan dalam bentuk matriks kofaktor. Kita peroleh kofaktor A, yaitu di sini kita punya matriksnya. Kita tuliskan K11, K12, K21, K22. Nah, kita masukkan. Tadi untuk yang baris pertama, kita punya D dan min C ya. D dan negatif C. Kemudian, untuk baris kedua kita punya siapa? Negatif B dan A. Kita tuliskan sini, oke? Nah, kemudian yang namanya adjoint A itu adalah transpose dari matriks kofaktor yang kita punya. Nah, berarti kita punya di sini kita punya kofaktornya, kofaktor A. Nah, kita transpose matriks ini, kita peroleh D, negatif B, negatif C, A, oke? Nah, kemudian untuk determinan matriks A kita, yaitu kita punya serong kanan kurangi serong kiri ya. Kita punya yaitu AD dikurangi dengan BC. Nah, sehingga kita masukkan pada rumus umum inverse matrix, yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A kita kali dengan adjoint A. Sehingga kita peroleh, substitusikan saja ya, 1 per AD dikurangi dengan BC dikali dengan adjoint A kita tadi siapa? Ini kan, nah masukkan sini. Nah, seperti itu anak-anak. Ingat ya, determinan A yang kita punya ini syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Mengapa?
Nah, jika determinan dari matriks A yang kita punya adalah 0, maka matriks A ini merupakan matriks singular ya. Artinya, matriks A ini tidak mempunyai inverse anak-anak. Nah, contohnya saja di sini Ibu tuliskan, kita punya A inverse sama dengan 1 dibagi dengan 0, kita kali dengan adjoint A. Nah, 1/0 kan tidak terdefinisi kan? Nah, sehingga inverse matriks A itu tidak dapat ditentukan. Kita lanjutkan langsung saja pada contoh soal ya. Nah, diketahui A yaitu 3, 1, 5, 2, dan matriks B yaitu 2, negatif 1, negatif 5, dan 3. Ingat ya, tadi pada bagian pengertian inverse matriks, kita menjumpai pernyataan seperti ini. Jika matriks A dan matriks B memenuhi hubungan AB sama dengan BA sama dengan identitas, dikatakan bahwa matriks A dan matriks B merupakan dua matriks yang saling inverse. Nah, untuk yang matriks A dulu, oke anak-anak? Nah, misalnya pada matriks A ini kita bentuk dalam bentuk umum, kita peroleh seperti ini kan. Nah, kemudian kita tentukan untuk yang akan kita ekspansi siapa. Yaitu misalnya adalah kolom 1. Nah, kita punya anggotanya untuk kolom 1 adalah 3 dan 5 ya. Nah, 3 ini kan terletak pada kolom 1, baris 1. Baris 1 kolom 1 ya. Angka 3 terletak pada baris 1 kolom 1. Yang tersisa adalah minornya adalah 2 ya di sini. Nah, sehingga kofaktor 1 kita adalah negatif 1, kita pangkatkan 1 tambah 1, kita kali dengan determinan minor kita. Nah, sama dengan negatif 1 pangkat 2 adalah 1, kemudian determinan dari 2 adalah 2, sehingga 1 kali 2 adalah 2, oke? Nah, kemudian untuk A21, yaitu kita punya anggotanya adalah 5 ya. 5 ini terletak pada kolom baris 2, kolom 1, oke? Nah, minor kita adalah 1, sehingga kita punya kofaktor 21 sama dengan negatif 1 kita pangkatkan 2 tambah 1, kemudian kita kali dengan determinan minor kita. Nah, sehingga kita punya negatif 1 kita pangkatkan dengan 3 adalah negatif 1, kemudian kita kali dengan determinan dari 1 adalah 1, sehingga negatif 1 kita kali dengan 1 adalah negatif 1. Nah, kemudian kita peroleh kolom 1 yang baru ya. Kolom 1 kofaktor kita yaitu 2, negatif 1, oke? Kemudian kita ambil ekspansi untuk kolom yang kedua. Anggotanya siapa? Di sini kolom 2 anggotanya 1 dan 2. Nah, untuk 1 terletak pada baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2. Sehingga yang tersisa atau minor adalah 5, oke? Minor kita adalah 5 di sini. Sehingga kita punya kofaktor 1, 2 sama dengan negatif 1, kita pangkatkan 1 tambah 2, kita kali dengan determinan dari minor kita. Nah, sehingga kita peroleh negatif 1 pangkat 3 adalah negatif 1, kita kali dengan determinan dari 5. Determinan dari 5 adalah 5 itu sendiri, sehingga negatif 1 kita kali 5 adalah negatif 5. Nah, kemudian untuk A22. A22 ini anggotanya adalah 2 kan? 2 terletak pada baris 2 kolom 2, sehingga kita peroleh minornya adalah 3. Kemudian kofaktor 22 sama dengan negatif 1 kita pangkatkan dengan 2 tambah 2. Kemudian kita kali dengan determinan dari minornya. Nah, sama dengan negatif 1 pangkat 4 adalah 1. Kemudian kita kali dengan determinan dari 3. Minor kita kan 3 ya kan? Sehingga kita peroleh 1 kita kali dengan determinan dari minor kita. Determinan dari 3 adalah 3 itu sendiri, sehingga 1 dikali dengan 3 adalah 3. Nah, kemudian kita sudah memperoleh kolom kedua untuk yang baru, atau kolom kedua untuk kofaktor kita adalah negatif 5 dan 3, oke? Di sini. Nah, kemudian kita sudah punya kolom 1 dan kolom 2 yang baru ya, anak-anak. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam matriks kofaktor A kita, yaitu kita tuliskan di sini kita kolom 1 yang baru siapa? 2, negatif 1. Kemudian kolom 2 yang baru siapa? Negatif 5 dan 3.
Oke, nah kemudian kita adjoin kan. Adjoin itu kita transposkan ya kofaktor A-nya ini. Nah, kita punya 2, -1, -5, 3. Kemudian untuk determinan dari matriks A, yaitu kita punya, ingat serong kanan dikurangi serong kiri. Kita punya hasilnya adalah determinan dari matriks A adalah 1. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus umumnya. Kita peroleh A inverse sama dengan 1 per determinan A-nya adalah 1, kita kali dengan adjoin dari A, yaitu ini ya. Nah, sehingga kita peroleh bahwa A inverse kita adalah 2, -1, -5, 3. Jadi, kita tahu ya bahwa inverse dari matriks A adalah A inverse, yaitu sama dengan matriks B. Nah, kita tahu matriks B-nya tadi berapa ini? 2, -1, -5, 3. Oke, ternyata kita punya A inverse-nya adalah ternyata matriks B. Nah, kemudian untuk yang matriks B, sekarang kita punya matriks B. Matriks B itu kita bentuk dalam bentuk umum dulu, yaitu diperoleh seperti ini kan. Nah, kemudian kita ekspansi satu persatu ya. Untuk kolom 1 dulu. Kolom 1 kita punya siapa aja? 2 dan -5. Kita punya anggotanya 2. Nah, 2 itu terletak pada baris 1 kolom 1 ya kan? Nah, minornya siapa? 3. Sehingga kita peroleh K11 kita sama dengan -1. Kita pangkatkan dengan 1 tambah 1, kita kali dengan determinan dari minor kita. Nah, sama dengan kita punya -1 pangkat 2 adalah 1. Kita kali dengan determinan dari 3 adalah 3, yaitu 1 kali 3 adalah 3. Nah, kemudian kita selanjutnya yaitu -5. -5 ini terletak pada baris 2 kolom 1. Oke, baris 2 kolom 1. Sehingga minornya adalah -1. Nah, kemudian kita punya K21 sama dengan -1, kita pangkatkan dengan 2 tambah 1, kita kali dengan minor determinan dari minor 21, sehingga kita peroleh sama dengan -1 pangkat 3 adalah -1. Kita kali dengan determinan dari -1. Determinan dari -1 adalah dirinya sendiri, yaitu -1. Sehingga kita punya -1 kali -1 adalah 1. Nah, kemudian kita peroleh ya kolom 1 yang baru, yaitu anggotanya adalah 3 dan 1. Nah, kemudian sama untuk kolom yang kedua, anak-anak. Untuk yang kolom kedua, kita punya anggotanya -1 dan 3. Nah, -1 terletak pada baris 1 kolom 2, sehingga minornya adalah -5. Nah, K12 sama dengan -1, kita pangkatkan dengan 1 tambah 2. Kemudian kita kali dengan determinan minornya, sehingga kita peroleh -1 pangkat 3 adalah -1. Kemudian kita kali dengan determinan dari -5. Siapa dia? Ya, tetap dia sendiri kan? Nah, berarti -1 kali dengan -5 adalah 5. Nah, kemudian untuk A22. Nah, 3 itu terletak pada baris 2 kolom 2, sehingga minornya adalah 2. Nah, K22 sama dengan -1, kita pangkatkan dengan 2 tambah 2 dikali dengan minor atau determinan dari minornya. Nah, sama dengan 1, karena -1 pangkat 4 kan 1, kemudian kita kali dengan determinan dari 2. Berapa? 1 kali dengan 2 adalah 2. Nah, sehingga kita peroleh kolom 2 yang baru kita, anggotanya adalah 5 dan 2. Sehingga kita tuliskan dalam bentuk matriks kofaktor B kita. Nah, kolom 1 yang baru adalah 3, 1, kemudian kolom 2 yang baru adalah 5, 2. Kemudian kita adjoinkan yang untuk kofaktor yang B ini ya, kita peroleh ini, kita transpose ya kofaktor B-nya, kita peroleh 3, 1, 5, 2. Nah, kemudian untuk matriks B, ini kita punya determinannya adalah, ingat, dengan menggunakan serong kanan dikurangi dengan serong kiri. Kita peroleh determinan B adalah 1. Sehingga kita punya determinan dari B-nya kan 1 ya. Nah, kemudian kita punya
Inverse dari B sama dengan 1/1, kita kali dengan adjoint B. Oke, nah sehingga kita peroleh B inverse-nya adalah 3152. Oh, ternyata inverse dari matriks B adalah B inverse kan? Nah, ternyata ini sama dengan matriks A kita tadi, 3152. Nah, inilah yang disebut tadi AB sama dengan BA sama dengan identitas. Nah, kemudian selanjutnya adalah rumus inverse matrix untuk ordo 3x3 ya. Nah, di sini jika misalnya kita punya matriks A dengan anggota A, B, C, D, E, F, G, H, I. Inverse dari matriks A adalah A inverse sama dengan 1/determinan A dikali dengan adjoint dari A. Di mana kita tahu bahwa determinan dari A karena ordonya 3x3, kita udah mencarikan tadi, yaitu AEI ditambah dengan BFG ditambah dengan CDH dikurangi DEG dikurangi dengan AFH dikurangi BDI. Nah, kita juga punya adjoint-nya adalah ini anak-anak. Nah, mengapa sih kok bisa terjadi adjoint-nya seperti ini? Nah, kita pelajari bersama ya, kita buktikan bersama-sama. Oke. Nah, misalnya di sini kita punya matriks A. Matriks A tadi kita bentuk umum menjadi seperti ini ya. Oke, paham ya sampai sini? Nah, di sini kita menggunakan metode kofaktor anak-anak. Jadi metode kofaktor itu sangat penting sekali ya. Jadi kita harus paham di bagian metode kofaktor. Nah, kemudian kita tentukan dulu yang akan kita ekspansi adalah yang mana. Misalnya di sini adalah baris 1 yang akan kita ekspansi. Nah, dengan anggotanya adalah A, B, C. Oke, baris 1 kan di sini. A, B, C. Oke. Nah, A itu terletak pada mana? Baris 1, kolom 1. Sehingga kita peroleh kofaktor 1 sama dengan negatif 1, kita pangkatkan dengan 1 tambah 1, kita kali dengan determinan dari minor kita. Minor kita adalah ini ya, EF, HI. Oke. Nah, sehingga kita peroleh sama dengan 1 dikali dengan determinan dari EF, HI. Nah, jika dibentuk dalam kita cari hasilnya, determinannya adalah seperti ini. Serong kanan, serong kiri ya. Serong kanan dikurangi dengan serong kiri, yaitu EI dikurangi FH. Kita kali dengan 1. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang B. B itu kita terletak pada baris 1 kolom 2. Oke, sehingga ini adalah minornya yang tersisa. Oke. Nah, kemudian kita punya kofaktor 1, 2 sama dengan negatif 1. Kita pangkatkan 1 tambah 2. Kita kali dengan determinan dari minor kita. Oke. Negatif 1 pangkat 3 adalah negatif 1. Kemudian kita kali dengan determinan DF, GI. Nah, jika dibentuk dalam nilainya, kita peroleh serong kanan, serong kiri ya. Kita tahu yaitu DI dikurangi dengan FG. Kemudian kita kali dengan negatif 1. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk yang C. C adalah terletak pada baris 1 kolom 3. Dan ini adalah minornya ya. DE, GH adalah minor. Sehingga kita punya K13 sama dengan negatif 1, kita pangkatkan 1 tambah 3, yaitu adalah negatif 1 pangkat 4 ya, adalah 1 kan. Nah, kemudian kita kali dengan determinan minor kita. Kita kali dengan determinan dari DE, GH. Kemudian kita kalau dicari dengan menggunakan sarus, kita peroleh serong kanan dikurangi dengan serong kiri, kita punya DH kurangi EG. Nah, oke. Nah, kemudian anak-anak, kita peroleh ya, pada baris 1 yang baru untuk kofaktor, itu kan anggotanya ada determinan dari EF, HI, kemudian yang kedua adalah negatif DF, negatif determinan dari DF, GI, kemudian yang ketiga adalah DE, GH. Oke, kita udah dapat baris 1. Kemudian kita lakukan dengan cara yang sama untuk baris 2 dan 3. Baris 2 kita yaitu DEF anggotanya, oke.
Untuk D terletak pada baris 2 kolom 1. Yang tersisa ini adalah minornya. Sehingga kita peroleh K21 sama dengan negatif 1 pangkat 2 tambah 1. Kita kali dengan determinan minor kita. Sehingga kita punya negatif 1 pangkat 3 adalah negatif 1. Kita kali determinan BCHI. Oke. Kemudian jika menggunakan metode Sarus, serong kanan dikurangi dengan serong kiri, kita peroleh BI dikurangi dengan CH. Kemudian kita kali negatif 1, oke? Nah, kemudian untuk yang E itu terletak pada baris 2 kolom 2 ya, anak-anak. Nah, baris 2 kolom 2, sehingga yang tersisa adalah ACGI. Itu sebagai minor ya. Nah, K22 yang kita punya adalah negatif 1, kita pangkatkan dengan 2 tambah 2. Negatif 1 pangkat 4 adalah 1. Kita kali dengan determinan dari minor kita, yaitu determinan ACGI. Oke. Nah, jika dituliskan dalam bentuk hasil dengan menggunakan metode Sarus, serong kanan dikurangi dengan serong kiri, kita peroleh AI dikurangi dengan CG, oke? Nah, kemudian untuk yang F itu terletak pada baris 2 kolom 3, sehingga minornya adalah ABGH. Sehingga kofaktor kita adalah K23 sama dengan negatif 1, kita pangkatkan dengan 2 tambah 3, yaitu negatif 1 pangkat 5 adalah negatif 1 ya. Kemudian kita kali dengan determinan minor kita, dikali dengan determinan ABGH. Nah, jika menggunakan metode Sarus, serong kanan dikurangi dengan serong kiri, kita peroleh AH dikurangi dengan BG. Nah, seperti ini. Kemudian anak-anak, kita peroleh ya baris 2 yang baru kita, yaitu negatif, anggotanya adalah negatif determinan dari BCHI, kemudian anggota yang kedua adalah ACGI, determinannya. Nah, kemudian anggota yang ketiga yaitu negatif determinan ABGH. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir anak-anak, untuk ekspansi baris yang ketiga, kita punya barisnya anggotanya siapa nih? GHI ya. Untuk G terletak pada baris 3 kolom 1. Oke. Nah, K31 yang kita punya adalah negatif 1, kita pangkatkan dengan 3 tambah 1, negatif 1, pangkat 4. Hasilnya adalah 1 ya. Kemudian kita kali dengan determinan dari matriks minor yang kita punya ini, BCEH. BCEF ya. Nah, kemudian kita peroleh 1 dikali dengan hasil dari determinan minor kita, yaitu BF dikurangi dengan CE. Menggunakan Sarus ya. Nah, kemudian untuk yang H itu kan terletak pada baris 3 kolom 2 ya. Nah, baris 3 kolom 2 berarti minornya adalah ACDF. Nah, K32 sama dengan negatif 1, kita pangkatkan dengan 3 tambah 2, sehingga negatif 1 pangkat 5 ya, adalah negatif 1. Kemudian kita kali dengan determinan minor kita, yaitu determinan dari ACDF. Sehingga dengan menggunakan Sarus, kita punya determinannya adalah AF dikurangi CD. Oke. Nah, kemudian untuk yang I itu terletak pada baris 3 kolom 3, sehingga inilah minornya, ABDE ya. Nah, sehingga kita punya K33 sama dengan negatif 1, kita pangkatkan dengan 3 tambah 3, yaitu negatif 1 pangkat 6 adalah 1. Kemudian kita kali dengan determinan dari minor kita, yaitu determinan dari ABDE. Nah, jika menggunakan metode Sarus, kita peroleh determinannya adalah AE dikurangi dengan BD. Sehingga anak-anak pada baris yang ketiga yang baru kita, yaitu kita peroleh anggotanya siapa aja. Determinan BC, EF, kemudian yang kedua adalah negatif determinan dari AC, DF, kemudian yang ketiga adalah determinan dari AB, DE. Nah, sehingga kita punya kofaktornya ya. Kita punya baris 1, baris 2, baris 3 yang baru. Nah,
kita masukkan seperti ini. Nah, kemudian kita peroleh adjoint. Adjoint yang kita punya yaitu adjoint dari matriks A, yaitu kita transposkan ya yang ini. Kofaktor A-nya kita transposkan, kita peroleh seperti ini. Nah, sehingga terbukti ya. Oke anak-anak, tadi kita sudah mendapatkan ya adjoint dari matriks A dengan ordo 3 kali 3. Nah, sekarang kita punya determinan dari matriks A dengan ordo 3 kali 3 kita. Yaitu di sini kita punya matriks ABC, DEF, GHI. Kita cari matriksnya dengan menggunakan metode Sarus. Nah, kita perlu menambahkan 2 kolom pertama matriks kita tadi ya. Nah, ini kita tambahkan 2 kolom pertama, ADG dan BEH. Oke. Nah, kemudian dengan menggunakan metode Sarus, serong kanan kita peroleh seperti ini dan serong kiri kita peroleh seperti ini, oke? Nah, kemudian kita tahu ya tadi rumus dari A inverse adalah 1 per determinan A kita kali dengan adjoint A. Nah, kita tuliskan 1 per determinan dari A. Nah, determinan dari A kan ini, panjang sekali ya, kita tulis di sini nggak cukup nanti. Nah, Ibu tuliskan seperti ini aja. Nah, kemudian kita kali dengan adjoint dari A yang sudah kita peroleh tadi. Nah, seperti itu anak-anak. Kita langsung saja pada bagian contoh soal ya. Nah, di sini diketahui matriks C adalah 2, 1, 0, 3, negatif 1, 4, 2, 2, 0. Nah, kita diminta untuk menentukan inverse dari matriksnya. Nah, misalnya ya, di sini kita ubah bentuk dari matriks C-nya menjadi bentuk umum. Kita peroleh seperti ini. Kemudian, kita ambil ekspansi untuk kolom yang satu. Kolom satunya kita, anggotanya siapa? 2, 3, dan 2. Oke. Untuk 2. 2 itu terletak pada baris 1 kolom 1, sehingga inilah minor kita. Kita punya K11 sama dengan negatif 1, kita pangkatkan dengan 1 tambah 1, kita kali dengan minor kita, oke? Dikali dengan determinan minor, maaf ya maksudnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita peroleh negatif 1 pangkat 2 adalah 1 ya. Kemudian, determinan dari minor kita ini, kita menggunakan metode Sarus. Serong kanan dikurangi dengan serong kiri, kita peroleh negatif 8 ya. Sehingga kita peroleh K11-nya adalah 1 dikali dengan negatif 8 adalah negatif 8. Kemudian, untuk 3. 3 itu terletak pada baris 2 kolom 1. Nah, baris 2 kolom 1, dan inilah minornya ya, 1, 0, 2, 0 itu minornya. Nah, kemudian K21 sama dengan negatif 1 kita pangkatkan dengan 2 tambah 1, yaitu negatif 1 pangkat 3 ya. Hasilnya adalah negatif 1. Kemudian kita kali dengan determinan dari minor kita. Nah, determinan dari minor kita peroleh dengan serong kanan dikurangi dengan serong kiri. Kita peroleh ternyata determinannya 0. Sehingga negatif 1 kita kali dengan 0 adalah 0. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang 2. 2 itu terletak pada baris 3 kolom 1, oke? Nah, inilah minornya ya, 1, 0, negatif 1, 4 adalah minor. Kemudian kita peroleh K31 kita, yaitu negatif 1. Kita pangkatkan dengan 3 tambah 1. 3 tambah 1 adalah 4. Negatif 1 pangkat 4 adalah 1 ya. Kemudian kita kali dengan determinan dari minor kita. Determinan dari minor kita peroleh dengan metode Sarus. Serong kanan dikurangi dengan serong kiri. Kita peroleh 4. Nah, 1 kali 4 adalah 4. Nah, sehingga kita punya kolom 1 yang baru untuk kofaktor kita adalah negatif 8, 0, 4. Oke. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke kolom 2. Oke. Kolom 2 itu punya anggota 1, negatif 1, dan 2. Untuk 1 itu terletak pada baris 1 kolom 2, sehingga minornya adalah 3, 4, 2, 0, oke? Nah, kemudian K12 sama dengan negatif 1, kita pangkatkan dengan 1 tambah 2, yaitu negatif 1 pangkat 3. Negatif 1 pangkat 3 adalah negatif 1 ya. Kemudian kita kali dengan determinan dari minor kita. Nah, determinan dari minor kita ini diperoleh dengan metode Sarus. Kita peroleh serong kanan dikurangi dengan serong kiri. Kita peroleh berapa? Negatif 8. Sehingga
K12 kita adalah negatif 1, kita kali dengan negatif 8, hasilnya adalah 8. Nah, kemudian untuk negatif 1 terletak pada baris 2, kolom 2. Sehingga minor kita adalah 20, 20. Sehingga K22 sama dengan negatif 1, kita pangkatkan dengan 2 tambah 2, yaitu negatif 1 pangkat 4 adalah 1. Kemudian kita kali dengan determinan dari minor kita. Nah, determinan dari minor kita ini diperoleh dengan menggunakan metode Sarus ya, sehingga kita peroleh determinannya adalah 0, kemudian 1 kali 0 adalah 0. Kemudian untuk yang 2 itu terletak pada baris 3 kolom 2, baris 3 kolom 2, sehingga minor kita adalah 2034, oke? Kita punya K32 kita adalah negatif 1, pangkatkan dengan 3 tambah 2, yaitu negatif 1 pangkat 5 adalah negatif 1. Kemudian kita kali dengan determinan dari minor kita. Determinan dari minor kita yaitu menggunakan metode Sarus, kita peroleh serong kanan kurangi serong kiri adalah 8 ya. Sehingga kita punya negatif 1 kali 8 adalah negatif 8. Sehingga kolom 2 untuk kofaktor kita yaitu kita peroleh anggotanya 8, 0, negatif 8. Kemudian anak-anak untuk yang ekspansi kolom yang ketiga sekarang. Kolom ketiga kita anggotanya adalah 0, 4, dan 0. Nah, 0 terletak pada baris 1, kolom 3. Oke, baris 1, kolom 3. Sehingga minornya adalah 3, negatif 1, 2, 2. Kita punya K13 sama dengan negatif 1, kita pangkatkan 1 tambah 3, yaitu negatif 1 pangkat 4 adalah 1 ya. Kemudian kita kali dengan determinan dari minor kita. Dengan menggunakan metode Sarus, kita peroleh 8. Sehingga K13 kita adalah 1 kali 8 adalah 8. Kemudian untuk 4. 4 itu terletak pada baris 2 kolom 3. Sehingga minor kita adalah 21, 22. Kemudian K23 sama dengan negatif 1. Kita pangkatkan dengan 2 tambah 3. Yaitu negatif 1 pangkat 5. Yaitu negatif 1. Nah, kita kali dengan determinan dari minornya. Determinan dari minor dengan menggunakan metode Sarus kita peroleh yaitu 2 ya. Nah, sehingga kita punya negatif 1 kali 2 adalah negatif 2. Kemudian untuk 0 terletak pada baris 3 kolom 3. Baris 3 kolom 3 dan inilah minornya 21, 3, negatif 1. Nah, sehingga kita punya K33 kita adalah negatif 1, kita pangkatkan dengan 3 tambah 3, yaitu negatif 1 pangkat 6 adalah 1. Kemudian kita kali dengan determinan dari minor kita. Determinannya dari minor kita ini menggunakan metode Sarus kita peroleh negatif 5. Sehingga 1 kali negatif 5 adalah negatif 5. Kemudian kita peroleh ya kolom ketiga yang baru, yaitu kolom 3 kofaktor, yaitu kita punya 8, negatif 2, dan negatif 5. Nah, sehingga kita tuliskan dalam bentuk kofaktor atau matriks kofaktor, kita peroleh untuk kolom 1 kita punya negatif 8, 0, 4, kemudian kolom 2 kita 8, 0, negatif 8, kemudian kolom 3 yaitu 8, negatif 2, negatif 5. Kemudian kita peroleh adjoint C, yaitu diperoleh dengan transpos dari kofaktor C kita yang ini adalah negatif 8, 0, 4, 8, 0, negatif 8, kemudian 8, negatif 2, negatif 5. Kemudian untuk determinan dari matriks C kita, ya ini kita anggota matriksnya, kemudian kita tambahkan 2 kolom pertama pada matriks, sehingga kita peroleh dengan menggunakan metode Sarus, untuk serong kanannya kita peroleh ini, dan serong kirinya kita peroleh ini. Sehingga diperoleh determinan dari matriks C adalah negatif 8. Nah, sehingga kita punya inverse dari C atau matriks inverse dari matriks C kita adalah 1 per negatif 8 kita kali dengan adjoint-nya, sehingga kita sederhanakan ya. Jadi C inverse-nya adalah 1, 0, negatif setengah, negatif 1, 0, 1, negatif 1 seperempat,
5/8. Kita lanjutkan ya pada bagian jenis matriks berdasarkan nilai inverse. Nah, berdasarkan nilai inversenya, matriks persegi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah jika determinan dari matriks A yaitu adalah 0, maka matriks A disebut sebagai matriks singular, di mana matriks singular itu tidak mempunyai inverse. Nah, anak-anak, kita di sini contohnya yaitu menggunakan matriks dengan ordo 2x2 karena agar lebih mudah dalam menuliskannya ya, dan juga agar mempersingkat waktu, karena kan kalau matriks ordo 3x3 Ibu menjelaskannya nanti terlalu panjang, jadi nanti terlalu lama, sehingga kita pakai yang efektif aja untuk yang matriks ordo 2x2, karena nanti hasilnya akan sama saja. Nah, di sini kita punya matriks A, yaitu anggotanya adalah 3, 1, 6, 2. Tentukan nilai inverse dari matriks A. Nah, misalnya kita punya matriks A, kemudian kita bentuk secara umum, yaitu bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian kita ambil dengan ekspansi. Kita ambil mau kolom berapa? Kolom 1 dulu misalnya, yaitu dengan anggotanya adalah 36, oke? 36 kolom 1. Nah, yaitu 3. 3 itu terletak pada baris 1 kolom 1, sehingga minornya adalah 2. Nah, kita punya K11 sama dengan negatif 1, kita pangkatkan dengan 1 tambah 1, yaitu negatif 1 pangkat 2, yaitu adalah 1. Kemudian kita kali dengan determinan dari minornya. Dikali dengan determinan 2 adalah 2. 1 kali 2 adalah 2. Nah, kemudian untuk 6. 6 itu terletak pada baris 2 kolom 1 ya. Sehingga minornya adalah 1. Kita punya K21 sama dengan negatif 1, kita pangkatkan dengan 2 tambah 1, yaitu negatif 1 pangkat 3, hasilnya adalah negatif 1. Kemudian kita kali dengan determinan minor kita. Nah, determinan dari 1 adalah 1, sehingga negatif 1 kita kali dengan 1 adalah negatif 1. Sehingga kita peroleh ya, kolom 1 yang baru yang kita punya ini adalah 2, negatif 1 anggotanya, oke? Nah, sekarang hal yang sama juga kita lakukan untuk kolom yang kedua. Kolom kedua itu kita punya anggotanya siapa? 1 dan 2. 1 terletak pada baris 1 kolom 2, sehingga minornya adalah 6. Kita punya K12 sama dengan negatif 1, kita pangkatkan dengan 1 tambah 2, yaitu negatif 1 pangkat 3 adalah negatif 1. Kita kali dengan determinan dari minornya. Determinan dari 6 adalah 6 ya, sehingga kita punya negatif 1 kita kali 6 adalah negatif 6. Kemudian untuk 2. 2 itu terletak pada baris 2 kolom 2. Minornya siapa? 3. Nah, K22 yang kita punya adalah negatif 1 kita pangkat 2 tambah 2, negatif 1 pangkat 4 ya, berarti adalah 1. Kemudian kita kali dengan determinan minornya. Determinan dari 3 adalah 3. 1 kali 3 adalah 3. Sehingga kita punya kolom 2 yang baru, yaitu anggotanya negatif 6 dan 3, oke? Nah, kemudian kita bentuk dalam matriks kofaktor A. Kita punya 2, kolom 1 ya, kolom 1 kita yaitu 2, negatif 1, kemudian kolom 2 kita negatif 6 dan 3. Sehingga adjoint A yaitu transpos dari matriks kofaktor kita ini. Sehingga kita peroleh 2, negatif 1, negatif 6, 3. Kemudian untuk determinan dari matriks A kita yaitu 3, 1, 6, 2. Kemudian kita peroleh determinannya dengan metode Sarus. Serong kanan dikurangi dengan serong kiri, hasilnya adalah 0. Nah, kemudian kita peroleh, nah, inverse dari matriks A adalah 1 dibagi dengan 0, kita kali dengan adjoint dari A tadi. Nah, kita tahu ya bahwa 1/0 itu tidak terdefinisi, sehingga inverse matriks A tidak dapat kita tentukan. Nah, karena matriks A itu memiliki determinannya sama dengan 0, sehingga tidak mempunyai inverse. Maka matriks A disebut sebagai matriks singular. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu jika determinan dari matriks A tidak sama dengan 0,
maka matriks A disebut sebagai matriks non-singular. Artinya dia mempunyai inverse. Nah, oke, contohnya ya. Kita punya matriks ini. Matriks A yaitu 0, 5, 1, negatif 5. Tentukan nilai inverse dari matriks A. Misalnya pada matriks A ini kita bentuk secara umum dulu, kita peroleh seperti ini ya. Nah, kita ekspansi dulu untuk kolom 1 dulu misalnya. Kolom 1 ini anggotanya siapa aja? 0 dan 1. 0 itu terletak pada baris 1 kolom 1. Sehingga minornya adalah negatif 5. Kita punya K11 sama dengan negatif 1 pangkat 1 tambah 1, sehingga negatif 1 pangkat 2 adalah 1. Kemudian kita kali dengan determinan dari minornya, sehingga kita kali dengan determinan dari negatif 5. Nah, determinan dari negatif 5 adalah dirinya sendiri, yaitu negatif 5. 1 dikali dengan negatif 5 adalah negatif 5. Kemudian untuk 1 itu terletak pada baris 2 kolom 1 ya. Sehingga minornya di sini berapa? 5. Nah, K21 yang kita punya adalah negatif 1 kita pangkatkan dengan 2 tambah 1, yaitu negatif 1 pangkat 3 adalah negatif 1. Kemudian kita kali ya dengan determinan dari minor kita, yaitu determinan dari 5 adalah 5. Sehingga kita punya negatif 1 kali 5 adalah 5. Sehingga kita punya kolom 1 yang baru, yaitu kita punya anggotanya negatif 5, negatif 5. Nah, begitu juga untuk kolom 2, anak-anak. Sama. Kolom 2 juga kita ekspansi satu-satu anggotanya. Kita punya anggota 5 dan negatif 5. Untuk 5, terletak pada baris 1 kolom 2. Sehingga minornya adalah 1. Kita punya K12 sama dengan negatif 1 kita pangkatkan dengan 1 tambah 2. Nah, jadi kita punya negatif 1 pangkat 3 ya. Berarti negatif 1. Kita kali dengan determinan dari minornya. Determinan dari 1 adalah 1. Sehingga negatif 1 kali 1 adalah 1. Kemudian, untuk A22 yaitu negatif 5 ya. Nah, negatif 5 ini kan terletak pada baris 2 kolom 2. Nah, minornya di sini berapa? Minornya adalah 0. Sehingga kita punya K22 sama dengan negatif 1. Kita pangkatkan dengan 2 tambah 2. Negatif 1 pangkat 4 adalah 1. Kemudian kita kali dengan determinan dari minor yang kita punya. Determinan dari 0 adalah 0. Berarti 1 kali 0 adalah 0. Sehingga kita peroleh kolom 2 yang baru, anggotanya adalah negatif 1 dan 0. Nah, kemudian kita bentuk dalam matriks kofaktor A. Sehingga kita peroleh bahwa matriks kofaktor A kita adalah negatif 5, negatif 5 untuk kolom 1 ya. Kemudian kolom 2-nya kita punya berapa tadi? Negatif 1, 0. Kemudian adjoint-nya, adjoint dari A yaitu transposnya dari kofaktor A ini. Sehingga kita punya negatif 5, negatif 5, negatif 1, 0. Kemudian kita cari determinan dari matriks A yang kita punya menggunakan metode Sarus. Kita punya serong kanan dikurangi dengan serong kiri, sehingga hasilnya adalah negatif 5. Nah, kita punya A inverse atau matriks inverse dari matriks A, yaitu 1 dibagi dengan negatif 5, kita kali dengan adjoint-nya. Nah, karena matriks A itu memiliki determinannya itu adalah negatif 5, nah kita tahu ya negatif 5 itu kan bukan tidak sama dengan 0, ya, tidak sama dengan 0 negatif 5 itu, sehingga dia mempunyai nilai inverse, ya kan? Nah, maka matriks A disebut sebagai matriks non-singular.